undangannya udah disebar, mau nggak mau kita harus tetap melangsungkan pernikahan. Tapi Panji tetap tidak mau. Ya dipaksa dong. Pernikahan anak-anak kita tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Aku sudah bosan hidup. Aku mau mati saja. Enggak, aku nggak bisa ngelakuin itu. Kamu kan sudah berjanji mau menolongku. Iya, tapi nggak dengan cara membunuh kamu. Bangau itu sudah mati, Sekar. Terima ini. Aku bersumpah aku bukan pacarnya Yuyu Kangkang. Kenapa kamu tega banget ngomong seperti itu? Kenapa datang ke perkampungan ini? Kan udah dilarang sama Simbo. Udah, itu pasrah aja sama yang di atas ya, Nun. Hei, kepiting jelek, kenapa kau bunuh orang-orang yang tidak berdosa? Bocah ingusan, kenapa kau berantangku? Rupanya kau bisa bicara juga seperti manusia. Aku Yuyu Kangkang, Raja Kepiting dari Laut Selatan. Namamu jelek seperti rupamu. Siapa dia, Mbok? Berani sekali dia. Kurang ajar, berani sekali kau menghina aku, bocah ingusan. Aku memang masih bocah ingusan, tapi kemampuanku tidak kalah dengan manusia dewasa. Apa kau mau coba? Gerakan semua capitanmu untuk menangkap. Kau takkan bisa menangkapku. Kalau perlu, capitmu tambah jadi 10. Kamu hebat sekali, bocah ingusan. Siapa namamu? Namaku Panji Asmara Bangun, anaknya Jai Negara dari Jenggala. Baiklah, aku akan segera kembali ke laut. Tunggu dulu. Apalagi, aku kan sudah mengaku kalah padamu. Jangan pernah kau ulangi perbuatanmu ini. Iya, aku mengerti. Aku tidak akan kembali ke darat lagi. Hei, tunggu dulu. Hebat sekali kau dapat mengalahkan kepiting raksasa itu. Iya. Boleh kita kenalan? Boleh. Namaku Skartaji. Aku Panji Asmara Bangun. Pelayan, 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 ambil minum. Ada apa sih?
udah berisik aja. Ayah, ada apa, Non? Aku haus, cepetan ambil minum. Iya, Non, saya ambilkan. Ada apa sih, Intan? Hah? Kamu kenapa? Kok teriak-teriak sih dalam rumah? Kan berisik. Mama baru aja mau istirahat. Kamu gangguin. Gimana sih? Aku haus, Ma. Kamu tuh ya, manja deh. Jangan berisik lagi ya. Bagus ya, bagus. Keluyuran aja terus, keluyuran. Ulah kamu tuh bisa nggak cuma pada keluyuran doang, hah? Dari mana? Dari mana? Sekar? Ibu? Kamu dari mana, sayang? Jalan-jalan sama Simbo. Iya, Mbok. Iya, Dora. Aduh, sayang. Kamu jangan jalan-jalan terus dong. Kamu tahu nggak sih, di luar itu banyak penjahat. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana? Sayang, kata Ibu Padukasari itu benar loh. Kalau kamunya keluyuran terus nanti diculik, semua isi rumah kan pasti akan panik, sayang. Tapi kan, aku punya teman sakti. Pasti dia bisa menolongku. Teman sakti? Aduh. Teman sakti? Kamu punya teman sakti, sayang? Siapa sih teman saktinya? Mbak mana? Mbak. Iya, Doro, saya. Nah, Simbo ini. Pasti Simbo bisa menolongku. Ya kan, Mbok? Iya, Non. Iya, Mbok. Iya, Doro. Kamu ini, sayang, bisa aja deh. Diajakin ngomong serius kok malah bercanda. Dasar anak ibu bandel. Ibu Panji, kamu dari mana aja? Hah? Kamu kok bawa Ami sih? Dari mana kamu? Aku habis bermain-main dengan kepiting, Bu. Hah? Main-main kepiting? Iya. Ayo masuk. Kamu ada-ada aja sih mainnya sama kepiting? Ya udah, sekarang kamu mandi ya. Ayanda mana? Ayah kamu ke rumah Burada, ada hal penting yang harus dibicarakan, ya? Sebelum wafat, Prabu Erlangga berpesan supaya kerajaan Kediri dibagi dua. Kediri dipegang oleh Jayangrana, sedangkan Jenggala dipegang olehmu, Jayanegara. Supaya kerajaan Kahuripan tidak hancur, Prabu Erlangga juga berpesan lagi agar Kediri dan Jenggala disatukan lewat suatu pernikahan. Maaf, maksudmu apa? Anak kalian harus ada yang menjadi suami istri. Saya mempunyai dua anak perempuan, yaitu Skartaji dan Intan Sari. Salah satu dari mereka boleh dijodohkan dengan anakmu, Jayanegara. Boleh, tapi kalau bisa, pernikahan ini jangan ada keterpaksaan. Jadi, kedua anak kita bersedia dan ikhlas menjalaninya. Itu juga yang diajukan oleh Prabu Erlangga. Kedua anak kalian yang menikah nanti memang saling mencintai. Tidak ada unsur paksaan. Iya. Ambil dong. Ambil sukunya. Ambil dong yang banyak. Ayo, Panji, ambil. Yang bernama Jayanegara. Ayah berharap kalian berdua bisa menjaga sikap kepada mereka dan berilah kesan-kesan yang baik.
terutama kepada anak laki-lakinya. Mengerti? Baik, Ayah. Iya, Ayah. Apalagi Sekar. Kelihatannya dia tuh sering banget yang namanya main sama orang kampung yang gak jelas itu. Norak. Pantesan aja sikapnya jadi liar. Dinda, aku yakin kok Sekar bisa diandalkan. Ya kan, Sekar? Iya, Bu. Aku janji aku akan bersikap sopan. Ayo Intan sayang, kamu harus berdandan yang cantik sekali. Kamu harus buat si Panji tertarik sama kamu, terpikat sama kecantikan kamu. Iya, Mah. Aku akan pikat si Panji itu. Wah, Sekarang, Mama bantu aku untuk menyiapkan diri. oke sayang, pasti. Sekarang kamu ganti baju dulu yang paling bagus yang kamu punya, oke sayang? Oke, Ma. Anak mama. Aku dandan biasa aja nggak usah cantik-cantik. Aku kan bukan mau bikin orang terkesan sama aku. Yang penting aku kan sopan. Non, dan Panji. Panji? Iya, Panji kenapa, Bi? Dan Panji. Bibi, sini. Bibi ngomong sama aku, jangan bikin aku cemas. Dan Panji. Ya apa? Kenapa, Panji? Ngomong. Sekar. Ya Allah sayang, tamunya sudah datang, kamunya kok belum siap gini? Udah, ngapain Ngapain aja dong? kamu? Ayo, Bu bantu. Sini duduk. Duduk. Coba Ibu lihat. Mana Ibu lihat? Lipstiknya kurang. Udah, Kurang? Bu. Sini, Ibu yang tambahin atau kamu yang nambahin? Selamat datang di rumahku. Ayo, silakan. Perkenalkan kedua istriku, yaitu Wulansari dan Padukesari, dan kedua putriku, Intan Sari dan Sekartaji. Luar biasa. Kedua putrimu cantik sekali. Kenalkan istriku Pusparati dan putraku Panji Asmara. Hai. Ayo, beri salam. Ayo Ibu. Halo, Panji. Apa kabar? Baik. Hai, apa kabar? Baik. Ngomong-ngomong putranya ganteng ya? Sudah punya calon belum? Udah punya belum, Panji? Lagi mau cari yang pas. Bagus lah kalau begitu, bagus. Silakan. Iya. Mari. Ayo. Oh ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke rumah kami. Memang sudah seharusnya begitu. Kita harus menjalin satu persaudaraan. Dan kalau bisa persaudaraan dalam ikatan pernikahan. Bukan begitu, Panji? Panji? Kamu kenapa? Iya ya, kenapa? Kenapa tersenyum sendiri? Kamu kenapa, Sekartaji? Kok ketawa-tawa sendiri? Nggak apa-apa ya. Maaf, nggak sengaja. Aku merasa ada yang janggal. Begini, Ayah. Om. Sebetulnya saya dan Sekar itu sudah lama saling mengenal. Apa? Iya, kami teman bermain sejak kecil. Bukan begitu, Sekar? Iya. Dia yang nolong aku dari amukan kepiting raksasa. Panji. Jadi, ini yang kamu maksud pacar kecilmu itu? Iya? Iya. Dan Panji adalah laki-laki idolamu, iya kan? Ayah dari mana tahu itu? Siapa lagi kalau bukan? Ibu. Sudahlah, Sekar, kamu gak usah malu-malu, aku saja. Ayah, tunggu apa lagi? Sekarang juga lamarkan Sekartaji untuk menjadi istriku. Panji. Rupanya kamu itu sudah nggak sabar untuk melamar Sekartaji ya? Hah? Dua hati satu cinta terpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmatnya cinta bersamamu, hai kasihku.
semua impianku sudah jadi kenyataan. Kini semua impianku sudah jadi kenyataan. Yang dulu aku bayangkan kini telah ku rasakan. Yang dulu aku angankan kini telah ku nikmati. Dua hati satu cinta berpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmat cinta bersama dengan kasihku. Ku ingin selalu berdua denganmu, duhai kasihku. Ku rasakan nikmat cinta bersamamu, hai kasihku. Ku rasakan nikmat cinta bersamamu, hai kasihku. Burung-burung pun berkicau seakan ikut tertawa. Burung-burung pun berkicau seakan ikut tertawa. Diburu ombak di lautan seakan bersalik ria, seolah merasakan suasana hatiku ini. Dua hati satu cinta terpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmat cinta bersamamu, hai kasihku. Ku ingin selalu berdua denganmu, duhai kasihku. Dua hati satu cinta terpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmat cinta di kala berbulan madu. La 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 la. Ya, kok anak berani-beraninya ngeduluin kita? Emangnya apa sih hebatnya si anak bodoh itu? Apa sih hebatnya dia? Kita harus melakukan sesuatu, Mah. Aku nggak mau kehilangan Panji. Karena aku sudah terlanjur jatuh cinta pada pandangan pertama kepadanya, Mah. Awas kamu anak sialan. Awas kamu. Tunggu pembalasanku. Untuk apa kau menyuruhku datang menemui? Aku ada pekerjaan besar yang sangat menggiurkan. Ayo, duduklah dulu. Dan aku akan mengajakmu bekerja sama. Dalam hal apa? Menculik dan menyembunyikan Sekartaji. Tentu saja dengan ibunya, si Chandrawulan. Emang kenapa? Karena aku tidak mau kalau si Panji Asmarabangun itu sampai menikah dengan Sekartaji. Aku mengharapkan Panji mau menikah dengan putriku, Intan Sari. Imbalannya apa untukku? Oh, tenang saja. Kamu nggak usah khawatir. Soal bayaran, aku akan bayar kamu mahal sekali. Uang yang banyak. Kamu tahu, aku akan kasih kamu uang sampai kamu tidak akan bisa menghabiskannya sendiri. Kamu bisa pergi keluar kota, bahkan keluar negeri. Kamu bisa foya-foya, senang-senang dengan banyak wanita. Bagaimana? Menggiurkan? Menarik. Menarik sekali.
Oke, gue setuju bekerja sama dengan lo. Bagus. Yes. Non, masuk. Non, ada surat. Surat dari siapa? Simbo nggak tahu. Ada yang naruh di depan rumah. Sekartaji, tolong segera datang ke rumah peristirahatan di luar kota. Ibumu mendadak sakit. Aku bingung harus berbuat apa. Tapi jangan beritahu ayahmu. Nanti beliau cemas. Tertanda, Ibu Padukasari. Emang ibu pergi ke kota ya, Mbok? Iya, pagi-pagi sekali berangkatnya bersama Ndoro Padukasari. Katanya sih mau melihat rumah peristirahatan di sana. Karena akan dijadikan tempat berbulan madu buat Non setelah menikah nanti. Ya udah, Mbok, ayo kita pergi sekarang, ayo cepetan. Iya, Non. Kamu yang disuruh Ibu Padukasari untuk jemput saya? Ah, benar. Silakan naik ke mobil. Kita berangkat sekarang juga. Yuk. Sepi sih. Mungkin Ibu Padukasari sedang merawat Ibu Chandrawulan di kamar. Jadi beliau tidak tahu kedatangan kita. Ya udah, Mbok, ayo cepetan, Mbok. Silakan. Buka! Jangan dikunci kaki! Buka pintunya! Buka! Buka! Ada yang mengerang, Non? Itu pasti suara ibu. Di atas. Ibu, Ndoro. Mbak, cepetan, Mbak. Iya, Ndoro. Kamu apa ke saya? Ibu siapa yang ngelakuin ini sama ibu? Padukasari. Ya apa? Ndoro Padukasari. Kamu nggak apa-apa, Mbok? Enggak, sayang. Enggak, aku nggak apa-apa. Bu, Apa? kenapa sih? Kok Ibu Padukasari itu tega melakukan ini semua? Karena dia iri, kesal, dan juga marah sama kamu. Karena yang akan menikah dengan Panji kamu. Bukan dengan Intan Sari, anak yang manja itu. Dia sengaja mengurung kita di sini supaya menggagalkan rencana pernikahan kalian. Tapi Bu, kan tanggalnya udah ditentukan. Itu sudah termasuk rencananya dia. Dia berharap Intan Sari yang akan menggantikan kamu. Ibu Padukasari itu licik banget. Dari dulu dia memang udah begitu, sayang. Cuma dia pura-pura baik aja di depan ayah kamu. Tapi kenapa ayah mau menikah sama dia? Mana ibu tahu? Ndoro, ya. Semuanya lengkap, sudah dipersiapkan dengan baik. Cukup untuk 1 bulan. Oh, ya udah. Mbok simpen aja dulu ya. Iya, Ndoro. Permisi. Ibu, berarti kita di sini sampai 1 bulan dong. Kamu tenang aja, sayang. Ibu yakin kok bakalan ada yang menolong kita ya. Ibu, aku tuh pengen cepet-cepet pulang. Aku nggak mau pernikahan aku sama Panji batal. Iya, ibu tahu. Wah, sabar dong. Udah aja begitu. Aduh, Kang Mas, gawat, gawat Kang Mas. Kanda Chandrawulan dan Sekartaji menghilang. Apa? Saya sudah mencari mereka kemana-mana, tapi tidak ada. Kakak takut. Menghilang? Iya. Padahal saya sudah tanya ke semua pembantu di rumah, Mas. Tapi satupun dari mereka nggak ada yang tahu kemana mereka berdua pergi. Tidak mungkin. Gawat. Ini tidak mungkin. Kang Mas,
Jangan-jangan mereka berdua sengaja pergi meninggalkan rumah. Tidak mungkin. Aku yakin mereka pergi untuk membeli kebutuhan pernikahan. Ini mas, ini ada surat. Surat apa ini? Ya cepat dibaca. Dinda Padukasari, maaf aku terpaksa menulis surat ini kepadamu karena aku tidak sanggup bicara langsung dengan Kakang. Sekartaji belum siap menikah dengan Panji. Jadi dia menenangkan diri dulu di suatu tempat. Aku terpaksa mendampinginya. Tolong sampaikan berita ini. Ini tidak mungkin. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Hah? Apa yang harus aku katakan pada Kakang Jayanegara? Sedangkan tanggalnya sudah diatur. Mustahil untuk dibatalkan. Kang Mas, aku ada usul. Apa usul? Begini. Rencana pernikahannya tetap harus dilaksanakan. Gak usah dibatalin. Hanya saja mempelai wanitanya kita ganti dengan Intan Sari. Gimana? Apa itu bisa? Ya tentu saja bisa dong Kang Mas. Masa nggak bisa? Yang penting kan Panji menikah. Bagi Panji, mau mempelai wanitanya siapa juga dia pasti nggak akan peduli, ya kan? Lagian, Intan sama Sekar kan gak ada bedanya. Mereka sama-sama cantik. Tapi Panji hanya mencintai Sekar. Lama-lama juga kalau Panji bersama Intan, pasti akan tumbuh cinta dari Panji, ya kan? Baiklah, aku setuju. Tapi kita cari dulu Wulansari dan Sekartaji. Aku ingin memastikan kenapa Sekartaji tidak mau menikah dengan Panji. Tapi kan dalam surat tanda Candrawulan udah Aku mau dibilang. mendengar langsung dari Sekartaji. Sesudah itu, baru jalankan usulku. Gawat, harus menikah dengan Intan Sari. Menikah dengan Intan Sari? Iya Panji, karena Sekartaji dan ibunya sudah menghilang selama 1 minggu. Ya terus kenapa nggak dicari? Sudah dicari, tapi nggak ketemu. Karena undangannya udah disebar, mau nggak mau kita harus tetap melangsungkan pernikahan. Tapi bukan dengan Sekartaji, melainkan Intan Sari. Aku nggak mau. Tapi Panji, Aku hanya ingin menikah dengan Sekartaji, bukan dengan wanita lain. Batalkan saja pernikahannya. Kita tunggu sampai Sekartaji ditemukan. Panji, Ma, sudahlah. Biarkan dia pergi. Aku setuju dengan Panji. Lebih baik pernikahannya dibatalkan. tunggu Pak. Tapi Itu juga merupakan syarat yang dikatakan Empu Barada. Kalau anaknya Jayeng Rana dan anak kita harus menikah berdasarkan cinta, bukan karena terpaksa. Ya? Apa? Rencana pernikahan dibatalkan? Nggak bisa gitu dong. Gimana sih? Iya, tapi permasalahannya, Panji hanya mau menikah dengan Sekar, bukan dengan wanita lain. Tapi Intan itu bukan orang lain. Dia itu adiknya Sekartaji. Antara mereka banyak kemiripan kok. Tapi Panji tetap tidak mau. Ya dipaksa dong. Susah amat sih. Dinda, pernikahan anak-anak kita tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Mereka harus saling mencintai. Ya lama-lama juga antara Intan sama Panji akan saling suka. Alah, alasan aja. Sudahlah, tidak usah dipaksakan. Aku setuju denganmu. Lebih baik pernikahannya dibatalkan saja. Den, beneran? Aden mau pergi mencari Sekar. Terus Den, mau cari kemana? Kemana saja? Ke ujung dunia pun aku nggak peduli. Yang penting aku bisa menemukan Sekar. Kamu harus ikut dengan aku. Oh, tenang aja Den, saya pasti ikut. Terus, kapan berangkatnya Den? Besok pagi-pagi sekali. Dan aku akan mengganti namaku menjadi Andi Andi Lumut. Bukan Panji Asmar Bangun lagi. Lah, kenapa Den? Supaya tidak ada orang yang bisa mengenali aku. Ibu, gimana dong, kita udah 10 hari terkurung di sini. Hari pernikahan aku kan udah makin deket aja. Sekar, ibu juga nggak tahu harus gimana lagi sayang. Bermohonlah terus pada Tuhan agar kita selamat. Iya. Sekar, kayaknya ada yang main di halaman kita deh. Panggil, cepet. Hei, Nak! Hei! Nak! Adek! Nak! Ibu, cepet bikin surat buat dia, Bu. Iya, Nurul. Halo! Hei!
jalan ya. Cepat ya. Baik. meninggalkan rumah ini. Kenapa, Ma? Papa kamu sudah tahu di mana Sekar dan ibunya berada sekarang. Aduh, Mama takut nih. Sekarang papa kamu malah menyusul mereka ke penginapan. Aduh, gimana, Ma? Mama nggak mau kalau sampai papa kamu tahu kita berdua yang menyekap Sekar dan ibunya. Tapi, Ma, sudah deh, jangan banyak ngomong. Kamu mau ya kalau kita ditangkap polisi? Nggak mau, Ma. Ya udah, jangan ribut. Cepat, sebelum ada yang tahu kita kabur. Ayo cepat ya. Kiai Negara, bagaimana? Apa sudah ditemukan? Tidak, mereka sengaja dikurung oleh istri keduaku. Kenapa? Mereka ingin menikahkan Intan Sari dengan Panji. Oh, pantas saja. Dia ngotot kalau pernikahannya harus tetap dilaksanakan. Iya, tapi tetap sesuai rencana. Mereka harus dinikahkan. Ya, duduklah. Jeng Rana, bukan pernikahan dibatalkan, tapi terpaksa ditunda. Ya entah sampai kapan saya sendiri juga tidak tahu. Karena Panji sendiri pergi dari rumah. Kemana? Tidak seorang pun yang tahu. Katanya dia akan mencari Sekar sampai ketemu. Oh, ya sudah. Kalau begitu, bilang saja sama Panji bahwa Sekar sudah ditemukan. Ya, tapi sayangnya Panji pergi tidak membawa handphone. Jadi saya tidak bisa menghubunginya. Non, udah deh, Mbok. Aku lagi pusing, nggak usah ngehibur aku deh. Mbok, Ya, kita harus cari Panji. apa? Kita pagi-pagi harus pergi dari sini, kita cari Panji ya. Tapi Non, Ah, ya udah, kalau Mbok keberatan biar aku aja sendiri. sebenarnya Simbo nggak keberatan. Tapi apa Non diizinkan pergi? Ya enggak lah, Mbok. Kita pergi dari sini diam-diam. Besok, Mbok bawa semua baju Mbok, soalnya aku mau pinjem ya. Aku mau nyamar jadi gadis desa aja biar nggak ada yang curiga. Iya, diminum dulu Non. Mbok, cepetan. Iya. Ayo. Kita mau pergi kemana sih? Udah, pokoknya kita harus pergi dari sini. Ayo cepetan. Aduh Non, jangan cepet-cepet. Aduh, Mbok, nanti kita ketahuan ibu. Ayo cepet. Den, kayaknya di kampung Kediri ini sudah kita telusuri deh. Tapi sampai sekarang belum kita temukan. Kira-kira kemana ya, Den? Entahlah, aku juga nggak tahu. Gimana kalau sebaiknya kita pulang aja, Den? Siapa tahu ada berita baru tentang Non Sekar. Pasti belum. Den, tapi sudah seminggu kita pergi. Udahlah, kamu ini nggak usah cerewet. Kalau kamu sudah bosan mendampingi aku, silakan pulang sendiri. Den! Hei, dari mana? Ayo sini. Serahin duit lu. Sini. Mana? Duit apa? Duit lu! Ayo, mana sini? Sudah habis buat ngebelanjain ini semua. Jangan bawa di gua. Gua tahu masih ada. Sini gua lihat. Sini. Nggak ada. Ah, sini. Jangan. Sini. Hei, lepaskan ibu itu. Siapa lu? Mau
nantang gua lo? Saya Andande Lumut, pemuda dari Jenggala. Nama lu nggak ada apa-apanya di sini. Berarti kemampuan lu nggak seberapa. Buktikan dulu, baru bicara. Ayo. Baru saya senggol saja kamu sudah jatuh. Ayo bangun. Terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan saya. Ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Seharusnya saya bicara seperti itu. Tadi saya sangat takut. Kamu terkena sabetan pisau preman itu. Saya sangat berhati-hati kok, Bu. Jadi alhamdulillah saya tidak terkena sabetan pisau. Tapi kamu sangat berjasa sekali. Bagaimana saya membalas kebaikan kamu? Tidak dengan apa-apa. Saya permisi dulu, Bu. Nona Santa, ayo. Permisi, Bu. Iya. Tunggu. Tunggu dulu. Bagaimana kalau kalian berdua ke rumahku? Aku akan memasak makanan yang enak-enak untuk kalian. Boleh saja. Kebetulan kami berdua belum sarapan, Bu. Iya, Bu. Beneran. Kita emang belum makan. Laper. Ya sudah, kalau begitu ayo kalian ke rumahku. Nah, kalau begitu sini saya bawakan, Bu. Sini, biar saya yang bawa. Iya. Jadi kalian itu pengembara. Iya, Benar, Bu. Bu. Kami berdua di sini tidak punya sanak saudara. Kalau begitu kalian berdua tinggal aja di sini. Kebetulan aku tinggal sendirian. Dan kalau kamu berkenan, aku akan mengangkatmu sebagai anakku. Terima kasih, Bu. Saya sangat berkenan. Ayo, makannya nambah. Aduh, Mo, aku capek banget nih. Aku lapar lagi. Kita cari tempat istirahat dulu apa yuk sambil makan. Aduh, tapi bayarnya pakai apaan, Non? Kan Non mau bawa uang. Ya udah, kita cari kerjaan dulu baru nanti kita makan. Sakit. Bo, sini deh. Aduh, lihat tuh, di situ ada rumah. Kita coba cari kerjaan di situ aja ya. Perut aku udah keroncongan banget nih, sakit. Ya udah, yuk. Yuk. Lihat deh, Mbok. Rumahnya besar tapi kayaknya kurang terawat ya. Iya. Kita cari kerjaan di rumah ini aja ya. Ayo. Permisi, Bu. Iya, ada apa ya? Kami mau ngelamar kerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Iya. Kebetulan saya memang butuh pembantu. Tapi saya cuma butuh 1 orang. Nggak apa-apa, Ibu nggak usah khawatir. Ibu nggak usah bayar kita. Cukup ngasih makan dan tempat tinggal sementara aja. Iya, kalau begitu iya deh. Ayo, masuk ke dalam. Iya, yuk. Iya. Ibu punya anak gadis 2 orang yang cantik-cantik sekali. Namanya Kelunting Merah dan Kelunting Biru. Tapi mereka malasnya ampun. Kerjanya tiap hari cuma makan, tidur, bangun. Udah bosan ibu ngasih taunya. Nama kamu siapa? Nama saya Sekar dan ini teman saya Mbok Surti. Iya. Nama kamu bagus. Tapi ibu kurang suka. Boleh ibu ganti ya? Gimana kalau ibu ganti Kelunting Kuning? Ya udah nggak apa-apa, terserah Ibu aja. Ya udah, kita sekarang ke belakang ya. Ayo. Banyak sekali pekerjaan yang harus kalian selesaikan. Kalian harus beberes, masak, nyuci, ngepel. Apa kalian bisa nyelesain itu semua? Tenang aja Bu, dibantu Mbok Surti, pasti aku bisa menyelesaikan semuanya. Oke deh, kalau gitu sekarang kalian bisa langsung kerja ya. Oh ya, kalian masak aja dulu. Sebentar lagi putri saya bangun, mereka langsung mau makan. Ya, Iya. biar saya saja yang masak. Sekar, Kelunting Kuning, kamu membereskan rumah ya. Iya. Terserah kalian deh. Nih. Iya. Kelunting Kuning, Iya Bu.
saya mau pergi dulu. Ya. Kamu jaga rumah. Tapi tolong layani anak-anak saya dengan baik. Karena mereka calon istri orang-orang terkenal. Iya. Oh iya, Ibu tenang aja. Makasih ya. Iya. Non, Simbo, ih, aku kan udah bilang jangan panggil aku Non. Malah sekarang Mbok tuh harus manggil aku Kelenting Kuning. iya maaf kebiasaan. Kenapa? Ke dapur yuk. Ayo. Assalamualaikum. Permisi. Tumben kamu datang duluan. Biasanya ngurus dua anakmu itu. Iya, hari ini dapat pembantu baru 2 orang. Jadi aku bebas dari segala kerjaan. Yang mau dikasih lihat apaan sih? Tunggu bentar ya. Ande, sini nak. Aku memperkenalkan anak angkatku ini. Tante, Ganteng ya? Namanya Ande Lumut. Kulitnya putih, bersih. Kamu pasti bukan dari kalangan biasa. saya pengembara. Kamu udah punya pacar belum? Belum. Dia sedang mencari yang cocok. Benar begitu kan? Kebetulan Tante punya 2 anak gadis yang cantik-cantik. Nanti Tante kenalin ya. Ibu-ibu, sini. Sekarang aku kenalkan sama anak angkatku. Wah, ganteng sekali. Jadi menantuku aja? Jangan dong jadi menantuku aja. Kamu lebih pantas mendampingi putriku. Siapa bilang? Anak aja. Aku yang bilang. Sudah, jangan pada berantem. Kamu nggak apa-apa kan? Tidak. Kalian siapa? Siapa yang nyuruh masuk rumah aku, ha? Kami pembantu baru di rumah ini, Non. Oh, pembantu. Bilang dong. Pembantu. Baguslah. Oh ya, mendingan sekarang kalian berdua itu bersihin kamar aku. Terus jangan lupa cuci spray sama sarung bantalnya. Cepetan. Apa lagi? Gimana sih? Bukan di situ kamarnya, tapi di situ. Makanya nanya-nanya dong, jangan so tahu. Kamarku juga dibersihin. Jangan lupa nyuci spray, sarung bantal juga. Cepetan. Iya. Cepet. Wow, makan. Aku duluan. Aku duluan. Aduh, Mbok, bau banget nih. Ih, jorok banget sih. Nggak perlu dibersihkan kali. Ya udah, kamu beresin kamarnya biar aku yang cuci sarung bantal dan sarung gulingnya ya. Iya, Mbok. Halo sayang. Anak ibu udah pada bangun. Ibu. Bu, makanannya enak banget. Apalagi ayamnya, enak banget. Aku udah nambah 4 kali. Aku 3 kali, Bu. Enggak. Stop. Mulai sekarang, kalian nggak boleh makan banyak-banyak. Emangnya kenapa? Kalian harus diet supaya langsing, supaya nggak gemuk. Karena ibu akan memperkenalkan kalian berdua sama pemuda tampan, anak angkatnya Ibu Randa. Siapa namanya, Bu? Namanya Ande Lumut. Dia itu tampan sekali, kulitnya bersih. Ibu yakin dia pasti orang kaya yang lagi nyamar jadi rakyat biasa. Orang kaya. Kenapa ibu nggak suruh dia untuk melamar aku langsung aja? Enak aja. Aku juga dong, Bu. Enggak, saya nggak bisa. Saingan kalian tuh banyak. Kalian harus berusaha sendiri untuk merebut hati dia.
orang kaya yang lagi nyamar jadi orang biasa. Apa itu Panji? Nggak mungkin. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu, dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Datanglah kasih, walau hanya sekejap, pengobat rinduku yang tiada tertahan. Datanglah kasih, walau sekejap, pengobat rindu tak tertahan. Mengapa kita harus bercinta dalam hayalan oh semata? Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Semoga mimpi menjadi nyata, semoga cinta jadi nyata. Kenapa keluarga kita bisa seperti ini kan? Dinda Padukasari dan Intan Sari kabur dari rumah karena takut dihukum. Sekarang Sekartaji ikut-ikutan kabur. Rencana pernikahan yang sudah kita susun dengan matang gagal berantakan. Sekarang kedua mempelainya hilang begitu aja. Sudahlah Dinda, jangan sesali apa yang sudah terjadi. Mungkin memang sudah harus terjadi apa yang diterima oleh Panji dan Sekartaji, yaitu prihatin dulu sebelum menikah. Mudah-mudahan saja ucapan Kanda itu benar. Aku yakin benar. Oleh karena itu, kita bersabar saja. Kita berdoa mudah-mudahan mereka dipertemukan kembali. Mudah-mudahan saja ucapan Kanda itu benar ya. Aku yakin benar. Oleh karena itu, kita bersabar saja. Iya Kanda. Kamu nggak terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga. Iya nih, badan aku pegel-pegel banget. Capek. Ya udah, nggak usah diteruskan. Mbok nggak tega melihat kamu melakukan pekerjaan seberat ini. Mbok, yang banyak kerja itu Mbok, bukan aku. Aku tadi cuma setrika, nyapu, sama beresin kamar. Itu sudah termasuk pekerjaan berat. Kalau dipaksakan, kamu bisa sakit. Ya mudah-mudahan aja enggak Mbok. Sudah, ayo istirahat. Den, Ibu Randa yang mencarikan jodoh buat Aden. Terus bagaimana dengan Non Sekar, Den? Tetap saja cocok atau tidaknya aku yang menentukan. Siapa tahu di antara wanita yang disodorkan Ibu Randa itu ada Sekartaji. Tapi dipikir-pikir, kemana menghilangnya Non Sekar dan ibunya, Den? Aku yakin ada yang menyembunyikan mereka dengan maksud dan tujuan tertentu. Karena sangat tidak mungkin Sekartaji menolak menikah dengan aku. Nah, aku juga berpikir kayak gitu, Den. Bener itu, Den. Makanya, aku menerima tawaran Ibu Randa. Ya udah. Mudah-mudahan pikiran Aden kali ini benar. Kita berdoa aja, Den. Ya. Ayo, Den, tidur ah.
di mana? Di mana? Engkau di mana? Ku cari-cari di mana-mana. Oh kekasihku, kemana aku mencari? Kesana sini tak ku temui. Duhai kekasihku, kemana aku mencari? Dengar kasih, dengar sayang, ku mencintaimu. Hidup sunyi tiada arti tanpa dirimu. Oh pulanglah duhai sayang, ku kesepian. Pulanglah kasihku sayang, kesana sini tak ku temui. Duhai kekasihku, kemana aku mencari? Dengar kasih, dengar sayang, ku mencintaimu. Hidup sunyi tiada arti tanpa dirimu. Oh pulanglah duhai sayang, ku kesepian. Pulanglah kasihku sayang, kesana sini tak ku temui. Duhai kekasihku, kemana aku mencari? Kuning, Ini belanjanya, Bu. tolong bantu ibu. Sini, Bu. Anak-anak udah pada bangun? Belum, Bu. Ya udah kalau gitu tolong bawain ini. Cepat masak ya, nanti mereka mau langsung makan soalnya. Iya, Bu. Mbok. Aduh. Ya, Aduh, berat. Aduh. Ini, Mbok. Tadi Ibu nyuruh kita supaya cepet-cepet masak. ya udah. Biar Simbo yang masak, kamu nyapu halaman sana. Oh ya udah, Mbok yang masak ya. Nah, ayo bangun nak. Ibu, sebentar aja, aku masih ngantuk nih. Kamu bangun dong. Sayang bangun. Kalau nggak bangun nanti ibu bangunin Biru aja ya. Biar dia nanti yang duluan ketemu sama ande-ande lumut. Harus aku duluan. Aku duluan yang harus ketemu dengan ande-ande lumut. Sayang. Kamu harus mandi dulu. Biar cantik, kamu harus dandan yang paling cantik. Karena Ibu Randa kan udah membuka kesempatan buat gadis-gadis di kabupaten ini. Siapa yang bisa mengambil hati ande-ande lumut? Siapa tahu kamu nanti yang dipilih. Iya, Ibu benar banget. Jadi sekarang aku harus mandi dulu, ya Bu. Kuning.
siapin air hangat untuk aku mandi. Terus jangan lupa juga, kamu harus nyetrikain baju aku sampai licin. Tunggu apa lagi? Iya, Non. Sayang, kamu harus dandan yang wangi, yang cantik banget ya. Iya. Kuning! 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 Iya, Non, ya. Mana sih kamu? Aku panggil-panggil juga. Kemana sih? Ini habis dari kamar kelenting merah, Non. Kenapa? Siapkan alat-alat mandi gue, terus jangan lupa setrika baju gue sampai licin. Cepetan! Iya, Non. Cepetan! Kuning, bantuin aku pakai baju dong. Ini gimana? Iya, Non. Aduh, Ini gimana sih? Ya, gini. Ini bantuin gimana nih rambutnya? Rapiin. Cepetan. Iya, sebentar. Aduh, yang bener dong. Ih, jangan ditarik-tarik. Kuning, bedaknya mana sih? Aduh, cepetan. Iya. Aduh, Non, sebentar ya, saya cariin dulu bedaknya kelenting merah. Jangan lama-lama ya. Iya. Cepet. Ini. Lama amat sih. Rapiin dong rambutnya, cepetan. Kuning! Iya, Non, tunggu sebentar. Kuning! Kuning! Lo gimana sih? Kan gue suruh nyisir rambut gue dulu, bukan dia. Kuning itu ngeberesin rambut gue. Karena gue paling tua, jadi lo harus kalah sama gue. Ibu! 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 Aduh, pusing. Kalian ini berantem berisik banget. Ada apa sih? Ibu, ini nih si Merah nguasain Kuning. Dia nggak boleh ngurusin aku. Udah. Merah, kamu nggak boleh gitu dong. Biru kan juga butuh tenaganya Kuning. Iya, tapi nanti Bu, setelah si Kuning selesai ngeberesin rambutnya aku. Udah. Kamu sama ibu aja, sayang. Sana pergi. Sepatu gue mana? Di sana. Cepetan bersihin. Iya. Ih, lama banget sih. Aku lapar, kita makan. Apa nih? Kalian kenapa pada makan? Nanti make upnya pada rusak. Aduh Ibu, nggak apa-apa. Kalau cuma make up yang rusak doang, kan ada Kuning. Oh iya kan? Iya kan ada Kuning. Bu Surti, tolong layanin ya. Iya. Makan yang banyak. Bu, saya boleh ikut nemuin ande-ande lumut. Apa? Kamu mau bertemu sama ande lumut? Iya. Mana mungkin ande lumut mau bertemu dengan kamu? Tubuhmu bau, bajumu jelek lagi. Tapi kan saya bisa mandi dulu lagian. Saya yakin kalau ande-ande lumut itu tidak memandang orang dari penampilannya. Kuning, kamu itu sadar sedikit dong. Ngaca dong. Kamu itu di sini cuma seorang pembantu. Jadi nggak mungkin kan si ande lumut mau pacaran sama pembantu. Kehidupan di dalam dunia
Kuning nggak boleh sampai ketemu sama Ande-Ande Lumut. Meskipun dia miskin, tapi kecantikannya melebihi kecantikan kedua anakku. Aduh, kalau dilarang, nanti dia minta berhenti lagi. Hari gini mau cari tenaga pembantu gratisan di mana? Mesti cari akal nih. Bukannya ibu gak ngizinin kamu ketemu sama Ande-Ande Lumut, tapi kan kamu tahu kedua anak ibu gak mau pergi bareng sama kamu. Sekarang gini aja, gimana caranya kamu bisa ngebersihin pantat panci yang sudah kotor ini sampai jadi bersih banget, sampai jadi baru. Nanti ibu coba bujuk mereka, ya. Tapi Bu, gosong di pantat panci ini kan udah nempel lama. Nggak mungkin bisa hilang, pasti ada bekasnya. Enggak, pasti bisa sayang. Yang penting kamu mau usaha. Terus kamu bersihin jangan di dapur, di pinggir kali sana, ya. Ayo, katanya kamu mau cepat pergi sama mereka, ya. Aduh, anak-anakku kok masih pada makan sih, gimana? Sedikit dulu, udah aja. Udah makannya udah, kalian harus berangkat. Ayo, Bentar, Bu. aduh, udah makannya udah. Ayo. Aduh, si Kuning mana sih? Si Kuning lagi di kali, ibu suruh nyuci panci biar nggak ikut sama kalian. Ini si Bu, bedaku. Iya, ini bedaknya, cepet. Aduh, sayang. Aduh, rambut aku gimana nih? Aduh, masih cantik, sama masih cantik. Kalian harus cepet berangkat, nanti si Kuning keburu datang, ayo. Iya. Ayo cepetan. Yuk, Bu. Dah. Ibu Wati tuh pasti sengaja bikin aku sibuk, biar aku nggak bisa ketemu sama Ande-Ande Lumut. Sampai bumi berhenti berputar juga, tetap aja nih panci gosong kayak gini. Sekar, kenapa kamu bersedih, Sekar? Bango Tong-Tong, kita ketemu lagi. Aku bertanya, kenapa kamu bersedih? Kamu malah gembira melihat aku. Ini, aku disuruh bersihin pantat panci yang gosong ini sama majikanku. Itu masalah gampang. Letakkan panci itu di depanku. Mau diapakan? Letakkan aja, aku akan membuatnya baru lagi. Ya ampun. Panci ini sekarang jadi baru lagi. Aku sudah menolongmu. Sekarang giliran kamu menolongku. Menolong kamu? Apa yang bisa aku tolong? Putuskan leherku ini dengan pisaumu itu. Apa? Aku sudah bosan hidup. Aku mau mati saja. Enggak, aku nggak bisa ngelakuin itu. Kamu kan sudah berjanji mau menolongku. Iya, tapi nggak dengan cara membunuh kamu. Tidak apa-apa, aku yang meminta. Tapi aku nggak bisa. Pejamkan saja matamu saat memotong leherku. Ayolah, Sekar. Ayo, Sekar, lakukanlah. Baiklah. Bangau itu sudah mati, Sekar. Kamu siapa? Mana Bango itu? Aku Sri Rati. Aku jelmaan Bangau Tong-Tong tadi. Karena kutukan dukun jahat dari Gunung Teluh. Dan kutukan itu bisa hilang jika ada anak manusia yang berbaik hati mau memotong leherku. Jadi aku udah nolong kamu? Iya, tapi aku minta satu pertolongan lagi darimu. Apa itu? Tongkat ini bukan tongkat biasa.
Meskipun tongkat ini kecil, tapi ini berhasiat untuk menolong kutukan seseorang. Tapi gimana cara menggunakannya? Lemparkan tepat pada wajahnya. Terus siapa yang harus saya tolong? Kepiting raksasa Yuyu Kangkang. Apa? Iya. Kamu yakin ini jalan ke rumah Ibu Randa? Apa kamu nggak salah jalan? Ya, aku nggak begitu yakin juga sih. Lalu bagaimana kita nyebrang ke danau itu? Ya, aku juga nggak ngerti sih. Gimana dong? Kita balikan aja yuk. Tolong jangan makan kami. Tolong biarkan kami berdua pergi. Jangan takut. Aku tidak akan memakan kalian. Karena aku sudah berjanji pada seseorang untuk tidak membunuh dan memakan manusia lagi. Bolehkah aku minta tolong padamu untuk menyeberangkan kami ke seberang sana? Boleh saja. Aku akan menyeberangkan kalian. Tapi beri aku imbalan. Apa? Imbalan? Ya, kalian harus bersedia aku cium. Apa? Kalian bersedia? Baiklah, kalau itu yang kamu mau, kami bersedia untuk dicium. Kamu duluan, Ki. Kamu duluan, Kak. Sini. Sekarang cepat pejamkan mata kalian. Ayo. Terima kasih. Sekarang kalian boleh pergi. Ayo sana, pergilah. Ayo, kita pergi sekarang. Ayo. Ibu! Ibu! Bu! Ini Bu, pancinya udah bersih. Bersih banget. Sampai kayak baru. Ini kamu bersihin sendiri? Iya, saya bersihin sendiri. Gimana, sekarang saya sudah boleh ketemu sama ande-ande lumut kan? Oh iya. Pasti aja boleh. Tapi Lira sama Biru kan udah pergi. Gimana, tunggu mereka pulang dulu, nanti baru kamu ke sana, ya? Tapi Bu, nanti saya nggak punya kesempatan lagi dong. Bisa. Percaya deh sama ibu. Ini, ibu mau ke depan dulu. Ya ampun, Biru. Akhirnya kita sampai di sini juga. Tapi sebaiknya kita dandan dulu dong. Maaf ya, kamu belum bisa diterima. Nah, ibu doakan mudah-mudahan kamu bisa dapatkan laki-laki yang lebih ganteng dari ande-ande lumut. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Aku permisi dulu, Bu. Iya. Tante Landa. Kalian pasti... Aku kelenting merah. Dan aku sekelenting biru. Kami juga
ingin ikut melamar Ande Lumut. Boleh. Pasti di antara kalian ada yang terpilih. Kalian cantik-cantik. Dan lihat, busana kalian juga bagus-bagus. Tapi, siapa di antara kalian yang mau duluan ketemu Ande Lumut? Saya duluan Tante. Jadi kalau begitu kamu di sini dulu ya. Ayo, Tante antar. Aku doakan si Kelenting Merah tidak berhasil. Biar aku yang menjadi istri si Ande Lumut. Ande Lumut. Aku Kelenting Merah. Aku siap menjadi calon istri kamu. Ande Lumut, keluarlah. Ada putri yang ingin melamarmu. Rupanya sangat cantik sekali. Namanya Kelenting Merah. Bu, Ibu, aku tidak mau. Aku tidak berniat menikahinya. Putri itu kekasihnya Yuyu Kangkang. Baunya saja amis, seperti Yuyu Kangkang. Perempuan macam apa sih yang kamu cari? Masa aku dandan secantik ini masih kamu bilang aku kurang cantik? Maaf, sepertinya Ande Lumut menolakmu. Katanya kamu punya pacar namanya Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang? Iya, setahuku ia adalah kepiting raksasa. Nah ya, pasti kamu tidak berhasil kan? Sekarang giliran aku. Ayo Tante, aku sudah tidak sabar lagi nih. Ih, sombong amat sih si biru. Dasar kepiting kurang ajar. Gara-gara kamu aku jadi gak diterima sama si Ande. Si biru pasti juga gak bakal diterima. Ayo Tante. Iya. Aduh, sabar. Aduh, aku gak sabar nih. Mudah-mudahan dia mau ya. Iya. Sini. Ande Lumut. Keluarlah. Ada putri yang mau melamarmu. Rupanya sangat cantik sekali. Namanya adalah Kelenting Biru. Bu, Ibu, aku tidak mau. Aku tidak berniat untuk menikah dengannya. Putri itu kekasihnya Yuyu Kangkang. Apa kamu bilang? Dan bau amisnya sama seperti Kelenting Merah. Aku jadi ingin muntah. Maaf, kamu ditolak juga. Merah, ayo kita pulang. Sombong banget ya. Nyari gadis yang seperti apa sih? Ya susah lah, kita orang-orang kota. Jadi kalian ditolak mentah-mentah sama Ande Lumut? Iya Bu, masa kata si Ande kita pacaran sama Yuyu Kangkang? Siapa dia? Kepiting raksasa Bu. Dan kata Ande bahwa kita amis seperti kepiting itu. Itu kan fitnah. Kalau emang dia nolak, ya nolak aja. Gak usah pakai fitnah-fitnah segala. Itu bukan fitnah Bu. Apa? Iya, saat pergi ke rumah Ibu Randa tadi, kami bertemu kepiting raksasa itu dan membiarkan pipi kami dicium olehnya. Aduh ampun, kalian ini tolong. Udah tahu mau ketemu Ande Lumut, bukannya hati-hati. Ngapain kalian mesti pacaran dulu sama Yuyu Kangkang? Ibu, kami tuh gak pacaran sama Yuyu Kangkang.
mau aja dicium. Iya Bu, daripada kami dibunuh lebih baik kami dicium. Iya, tapi lihat akibatnya. Kalian nggak bisa dapetin ande-ande lumut. Bu, berarti sekarang giliran saya ketemu ande-ande lumut dong. Kamu itu nyadar nggak sih? Ngaca nggak sih? Kita berdua aja yang dandannya udah cantik kayak gini aja. Itu nggak diterima sama si Ande. Apalagi mukanya kayak kamu. Tapi kan gak ada salahnya kalau saya coba dulu. Lagian ibu kan udah janji sama saya. Oke, Ibu akan tepati janji. Sekarang ikut. Mau kemana, Bu? Ikut. Aduh, Bu, saya mau diapain, Bu? Jadi yang bersih ya. Nah, kamu harus pakai ini ya, biar tambah cantik. Cantik banget. Iya, biar kamu tambah cantik. Terus biar si Ande jatuh cinta sama kamu. Pasti dia terpikat sama lo. Biar aman juga nanti di jalan ya. Ibu Wati, apa yang ibu lakukan pada kelenting kuning? Ah, udah, kamu jangan ikut campur. Sekarang kalian berdua harus pergi. Ibu doakan bisa berhasil ya. Sana, makasih, Bu. Kuning. Nanti kalau misalnya kamu jadi menikah sama si Ande, jangan lupa kirim-kirim undangan buat kita ya. Tapi kalau nggak jadi menikah, jangan bunuh diri ya. Permisi. Aduh Non, seharusnya Non jangan mau dipermalukan. Tapi nggak apa-apa, aku nggak keberatan kok, Bi. Iya, tapi Non sudah dipermalukan. Lebih baik sekarang kita ke sungai, cuci dulu seluruh tubuhnya ya. Aduh, Mbok, udah nggak ada waktu lagi. Aku pengen cepet-cepet nemuin rumah Ibu Randa. Aku pengen tahu apa benar Panji Asmara Bangun yang nyamar jadi ande-ande lumut. Ya udah. Apa benar ini jalan menuju rumah Ibu Randa? Kata kelenting merah sih gitu, Mbok. Kita harus ngelewatin jalan ini. Dia pasti bohong. Apa itu Non? Itu kepiting raksasa. Aduh, gimana nih? Aduh Gusti. Udah, Mbok, tenang aja. Dia nggak bakal makan kita kok. Bau apa ini? Ini bau tubuhku. Kamu nggak suka? Tidak. Aku hanya suka pada gadis yang bersih dan wangi. Tidak kotor dan jorok sepertimu. Seluruh tubuhmu penuh lumpur. Aku tidak tahan. Tunggu, jangan pergi dulu. Apalagi, aku tidak mau berurusan denganmu. Aku udah minta tolong. Apa yang bisa kubantu? Tolong seberangkan kami ke sana. Nanti aku kasih imbalan. Baiklah. Kalau begitu kalian naik ke tubuhku. Ayo, Mbak. Enggak. Takut. Enggak, ayo. Tidak butuh imbalan kalian. Tugasku sudah selesai. Tunggu. Ada apa lagi? Terima ini.
Selamat terlahir kembali Bapak Kamajaya. Iya, kamu yang menolongku. Dan kamu tahu namaku. Iya, tapi itu berdasarkan petunjuk Ibu Sri Ratih. Ah, kamu juga kenal dengan istriku. Dia itu sahabat aku dari kecil. Dan sekarang dia lagi nunggu Bapak di tepi kali. Aku akan segera menemuinya. Terima kasih atas pertolonganmu. Iya, sama-sama. Permisi. Ayo, Mbok. Permisi. Iya? Maaf, Bu, saya mau ketemu sama Ande-Ande Lumut. Apa? Enggak, aku nggak mengizinkan anakku ketemu sama kamu. Kamu kotor. Mau? Udah, sekarang kamu pergi aja. Lagi pula, Ande-Ande Lumut gak mau ketemu orang seperti kamu. Loh, Ibu belum tahu jawabannya kok udah ngambil kesimpulan gitu aja sih? Itu nggak baik, Bu. Bukan urusan kamu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi saya bakalan tetap nunggu Ande di sini sampai dia keluar dan dia tahu siapa sebenarnya ibu angkatnya itu. Ya udah boleh deh. Masuk, ketemu Ande Lumut. Ayo cepat, Mbak. Sini. Ande Lumut. Keluarlah. Ada putri yang mau melamarmu. Rupanya jelek sekali. Namanya Kelinting Kuning. Bu, Ibu, aku tidak mau. Aku tidak berniat untuk menikah dengannya. Putri itu kekasihnya Yuyu Kangkang. Aku bersumpah aku bukan kekasihnya Yuyu Kangkang. Kenapa kamu tega banget ngomong seperti itu? Bu, Ibu, sekarang aku mau. Aku mau menikahinya. Dan putri jelek ini yang aku mau. Panji, Sekar. Prasanta, Iya, Den. cepat siapkan air kembang. Ah, iya ya. Sekar, sekarang kita bersihkan dulu tubuh kamu ya. Ini dia Sekar tadi yang saya kenal. jadi kalian ini calon pasangan suami istri yang terpisah. Iya, dan sekarang mereka sudah bersatu lagi. Mudah-mudahan untuk selamanya. Sekar, sekarang kita pulang ke Kediri supaya bisa langsung dinikahkan. Iya.